Saya tertarik mengenai guru P3K ini, Ibu Nunu. Saya harus tiap hari menyampaikan yang diterima sudah banyak, dapat SK, gaji dan lain. Ini masalah seragam, Bu. Kenapa seragam harus dibedakan? Itu seolah-olah kayaknya ada bedanya antara ASN dengan P3K. Ini berdampak terhadap masalah psikologis. Tolong diskusikan dengan Menpan RB. Kenapa harus dibedakan? Ya, saya khawatir kalau saat ini kan Pak Jokowi bajunya putih hitam, P3K putih hitam kan? Nanti kalau Pak Prabowo bajunya diganti pula nanti. Ini bahaya. Jadi sebaiknya disamakan saja. Tolong Ibu Nunu nanti itu perjuangkan. Terima kasih Bu Sekjen. Hanya satu menambahkan informasi Kang Dede. Terkait dengan seragam P3K itu bukan di Kemenpan, Kang Dede. Jadi dia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Memang di situ dibedakan. Jadi kalau PNS sama ASN, PNS itu kaki misalnya Senin sampai Rabu, lalu di pasal 13 tuh P3K itu putih hitam. Nanti kami akan coba koordinasikan, tapi ini memang tertuangnya di dalam Permendagri, Kang Dede. Ya, baik. Kalau bisa itu tolong disampaikan karena jomplang sekali warnanya. Iya. Kalau dari kaki ke muka masih nggak terlalu jauh. Ya, tapi kalau putih hitam itu kayak magang. Iya. Kayak siswa magang. Iya. Baik, silakan. Nanti kami komunikasikan Pak, karena sempat juga waktu itu Pak Sekjen waktu itu sempat bahas supaya seragam guru itu jangan terlihat terlalu kaku, begitu beliau menyampaikan. Jadi mungkin juga bahkan tidak hanya P3K tetapi juga semua ASN. Kalau saya malah mengusulkan bukan seragam guru, siswa tidak usah pakai seragam khusus. Itu bisnisnya jadi bisnis kain aja itu. Ya, sekarang ini yang banyak masukan ini adalah uang seragam nih. Siswa harus bayar uang seragam, tapi nggak apa itu nanti isu lain Ibu ya. Iya Pak. Kemudian yang sering ditanyakan juga bagaimana dukungan Kemendikbudristek di dalam peningkatan SDM data yang sering disebut operator dapodik. Jadi di dalam PP 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, ini dijelaskan oleh Bu Nunu pada waktu RDP sebelumnya, bahwa operator dapodik itu sudah bisa dimasukkan sebagai bagian di dalam tenaga administrasi, sehingga perlu juga memang mendapatkan perhatian dari Pemda. Dan juga tenaga administrasi dan tenaga kependidikan menjadi bagian di dalam pemenuhan SPM, sehingga memang Pemda harus juga harus memperhatikan betul tentang ketersediaan tenaga tersebut. Kemudian bagaimana hal yang lainnya di dalam Juknis BOS, mereka juga diperhatikan. Jadi komponen pembayaran honor juga dapat diberikan untuk mereka, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan SPM pendidikan melalui penyediaan referensi kegiatan penganggaran, koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan juga diberikan perhatian. Kemudian dukungan teknis juga diberikan perhatian. Bagaimana ke depannya? Ini yang kita usulkan adalah penambahan ketentuan tentang tugas tambahan operator dapodik yang juga yang dikerjakan oleh pendidik sebagai tugas tambahan yang dapat diekuivalensikan dengan beban kerja pendidik. Dan berikutnya adalah pemerintah menyediakan atau membuka peluang formasi P3K untuk tenaga kependidikan, terutama untuk tenaga administrasi di satuan pendidikan di dalamnya, termasuk untuk operator yang menjadi tugas dari tenaga kependidikan. Kemudian kita juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendataan, khususnya dalam kebijakan penghitungan perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Ada Bu Kiki, ada? Tidak? Baik, demikian Bapak Pimpinan jawaban dari kami. Nanti jika ada tambahan-tambahan lagi akan kami berikan secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Ibu.